tanah tidak seharusnya terasa hidup. Namun, di tempat itu, setiap langkah seperti berpijak di atas sesuatu yang perlahan bergerak, bukan bergeser, tapi merespons, seolah ada yang menyadari keberadaanmu. Tepat di bawah kakimu, tidak ada tanda jelas di awal, hanya perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih berat, dan diam di sana bukan sekadar sepi, tapi seperti menunggu. Orang-orang mengira itu biasa, sampai tanah mulai berubah, sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa peringatan. Sesuatu dari bawah mulai mencari jalan keluar. Malam itu, hujan turun sejak senja, membuat jalanan desa menjadi sepi lebih cepat dari biasanya. Di ujung gang sempit, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang dibiarkan tumbuh tanpa arah. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan rumah itu ditinggalkan. Yang orang tahu, siapapun yang mencoba tinggal di sana tidak pernah bertahan lama. Suatu hari, rumah itu akhirnya ditempati kembali. Seorang pria parubaya datang sendirian. Ia tidak banyak bicara dengan warga sekitar, hanya sesekali terlihat berdiri di depan rumah saat sore, menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Hari-hari pertama terasa biasa. Lampu mulai menyala di dalam rumah. Halaman dibersihkan. Pintu yang dulu selalu tertutup, kini sesekali terbuka. Namun, tetap saja, tidak ada suara kehidupan dari dalamnya. Tidak ada televisi. Tidak ada percakapan. Tidak ada tanda-tanda seseorang benar-benar tinggal. Lalu, perubahan itu mulai terasa. Beberapa warga yang melewati rumah tersebut pada malam hari mulai merasa tidak nyaman. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Langkah kaki terasa berat, seperti ditarik untuk berhenti. Salah satu warga bahkan mengaku melihat sesuatu di jendela. Bukan wajah, bukan bayangan manusia, tapi bentuk gelap yang berdiri diam, memperhatikan dari dalam. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani lewat di depan rumah tersebut setelah malam tiba. Namun, keanehan belum berhenti. Setiap pagi, tanah di halaman depan rumah itu selalu terlihat seperti baru digali. Padahal, tidak pernah terlihat pria itu melakukan apapun di luar. Garis-garis tanah yang terbuka itu membentuk pola aneh, tidak beraturan, tapi seperti disengaja. Suatu sore, seorang pemuda memberanikan diri mendekat. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Ia berdiri di depan pagar, mencoba mengintip ke dalam. Halaman itu kosong, tidak ada siapapun. Namun, tanah di tengah halaman tampak berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, seperti lubang yang baru saja ditutup kembali. Pemuda itu melangkah masuk perlahan. Udara langsung berubah dingin. Setiap langkah terasa berat. Nafasnya mulai tidak teratur meski ia tidak melakukan apa-apa. Saat ia mendekati bagian tanah itu, kakinya berhenti dengan sendirinya. Ada sesuatu di sana, bukan terlihat, tapi terasa. Seolah ada yang terkubur dan tidak ingin diganggu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Pemuda itu menoleh cepat. Pria parubaya itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, matanya kosong, dan tatapannya langsung tertuju ke pemuda tersebut. Tidak ada kata-kata, tidak ada peringatan. Namun suasana berubah seketika. Pemuda itu mundur perlahan, lalu berbalik dan pergi tanpa berani menoleh lagi. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Namun satu hal mulai disadari oleh warga. Setiap hari, tanah yang tergali di halaman itu semakin luas. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin dihindari. Tidak ada yang berani lewat, bahkan saat siang hari. Suasana di sekitar rumah terasa berat, seolah udara di sana berbeda dengan tempat lain. Namun rasa penasaran tidak benar-benar hilang. Beberapa warga mulai memperhatikan dari kejauhan. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak wajar, terutama dengan tanah di halaman itu yang terus berubah. Setiap pagi, pola galian semakin luas. Bukan hanya satu titik lagi, tapi menyebar seperti lingkaran
yang perlahan membesar. Tanahnya lebih gelap, lebih lembab, seolah baru saja dibuka dari dalam. Bukan digali dari atas. Tidak pernah ada yang melihat pria itu menggali. Tidak ada alat, tidak ada bekas langkah kaki. Seolah tanah itu membuka sendiri. Suatu sore, seorang warga tua memberanikan diri mendekat lebih dekat dari biasanya. Ia berdiri di luar pagar, menatap halaman dengan serius. Ada yang salah, gumamnya pelan. Matanya tertuju pada bagian tengah halaman. Tanah di sana terlihat paling dalam. Permukaannya tidak rata, seperti ada sesuatu di bawahnya yang menekan ke atas. Ia menyipitkan mata, dan untuk sesaat ia melihat gerakan sangat pelan. Tanah itu seperti bernafas. Warga tua itu langsung mundur, wajahnya pucat. Sejak saat itu, cerita mulai menyebar lebih cepat. Bukan lagi sekadar rumah kosong yang ditempati orang aneh, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terkubur dan perlahan bangkit. Namun puncaknya terjadi pada malam keempat. Seorang anak kecil dilaporkan hilang. Terakhir kali terlihat bermain tidak jauh dari gang menuju rumah itu. Pencarian dilakukan. Warga berkumpul menyusuri setiap sudut desa. Namun entah kenapa tidak ada yang berani masuk ke halaman rumah tersebut. Sampai akhirnya ayah dari anak itu sendiri yang melangkah maju. Dengan wajah penuh panik, ia membuka pagar dan masuk tanpa ragu. Beberapa warga hanya bisa berdiri di luar, melihat dengan cemas. Pria itu berjalan cepat menuju tengah halaman. "Anak!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia terus melangkah, sampai akhirnya berhenti. Di depannya, tanah terlihat lebih basah dari biasanya, dan ada sesuatu di atasnya. Sebuah sandal kecil, kotor, setengah tertanam. Tangan pria itu gemetar saat mengambilnya. Itu milik anaknya. Wajahnya langsung berubah. Nafasnya memburu. Ia mulai menggali tanah itu dengan tangan kosong. Tanahnya lembek, terlalu lembek, seolah tidak padat sama sekali. Semakin ia menggali, semakin dalam lubang itu terbuka. Warga di luar mulai gelisah, tapi tidak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba pria itu berhenti. Tangannya menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan kayu. Sesuatu yang lunak. Ia membeku. Perlahan, ia menarik tangannya keluar, dan di ujung jarinya menempel sesuatu yang gelap. Saat itulah ia menyadari satu hal yang membuat tubuhnya langsung kaku. Yang ia gali bukan sekadar tanah, dan sesuatu di bawah sana baru saja bergerak. Pria itu masih berlutut di depan lubang, napasnya memburu, tangannya gemetar, kotor oleh tanah gelap yang terasa aneh di kulit. Ia menatap lubang itu tanpa berkedip, seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia sentuh. Warga di luar pagar mulai gelisah. "Pak, keluar saja!" Seseorang berteriak ragu. Namun pria itu tidak bergerak. Perlahan ia kembali memasukkan tangannya ke dalam lubang. Kali ini lebih dalam. Tanah itu terasa hangat. Tidak seperti tanah biasa. Lebih lembek, seolah bukan sekadar tanah. Lalu ia menarik sesuatu. Bukan tubuh anaknya. Bukan sesuatu yang ia kenali. Gumpalan hitam, lembab, dan berbau aneh menempel di tangannya. Bentuknya tidak jelas, seperti campuran tanah dan sesuatu yang lain. Ia menjatuhkannya dengan cepat. Wajahnya pucat. "Itu bukan." Suaranya terputus sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Tanah di dalam lubang itu bergerak lagi. Bukan runtuh, bukan longsor, tapi berdenyut. Perlahan permukaannya naik turun, seperti sesuatu di bawahnya sedang bernapas. Warga yang melihat dari luar langsung mundur beberapa langkah. Seseorang mulai menyebut untuk menghentikan semuanya. Namun sudah terlambat. Tangan pria itu tiba-tiba ditarik ke dalam, cepat, tanpa peringatan. Ia menjerit, tubuhnya langsung terdorong ke depan. Ia mencoba menahan dengan tangan yang lain, mencengkeram tanah di sekitarnya. "Tarik! Tarik dia!" teriak warga. Dua orang langsung masuk,
mencoba menarik tubuh pria itu keluar. Namun tarikan dari bawah jauh lebih kuat. Tanah itu menahan, bukan hanya menahan, tapi menarik. Perlahan, tubuh pria itu masuk lebih dalam, sampai setengah badannya hilang ke dalam lubang. Wajahnya panik, matanya membelalak. Di bawah ada banyak, ucapnya terputus. Lalu, tangannya terlepas. Dalam satu tarikan kuat, tubuhnya menghilang ke dalam tanah. Lubang itu langsung diam, tidak bergerak, tidak berdenyut, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Warga membeku, tidak ada yang berani mendekat lagi. Beberapa mundur perlahan, wajah mereka penuh ketakutan. Namun, satu hal membuat suasana semakin mencekam. Tanah yang tadi terbuka perlahan menutup kembali dengan sendirinya, meratakan permukaan, menghilangkan lubang itu sepenuhnya. Yang tersisa hanya halaman seperti biasa, dengan tanah gelap yang diam dan sebuah sandal kecil yang kini hilang. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekat ke rumah tersebut. Namun, keesokan paginya, sesuatu yang lebih mengerikan ditemukan. Di seluruh halaman muncul gandukung-gandukung kecil, lebih banyak dari sebelumnya, dan jumlahnya tidak masuk akal. Keesokan paginya, warga berkumpul di kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat, tapi dari luar pagar, mereka bisa melihat dengan jelas perubahan itu. Halaman rumah itu penuh, bukan lagi satu atau dua titik galian, tapi puluhan gundukan kecil tersebar di seluruh permukaan tanah. Bentuknya hampir sama, seperti sesuatu yang dikubur terburu-buru, atau sesuatu yang mencoba keluar. Jumlahnya terlalu banyak, tidak mungkin semuanya dibuat dalam satu malam. Suasana menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara, semua hanya saling menatap, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semalam cuma satu lubang, bisik seseorang, sekarang ada puluhan. Seorang warga mencoba menghitung dari kejauhan. Semakin lama ia menghitung, semakin pucat wajahnya. Lebih dari 30, ucapnya pelan. Tidak ada yang menanggapi, karena semua menyadari satu hal yang sama. Tidak ada 30 orang yang hilang di desa itu. Namun tanah di halaman itu seolah menyimpan lebih banyak dari yang diketahui siapapun. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Semua orang langsung terdiam. Pria parubaya itu keluar seperti biasa. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Ia berdiri di depan pintu, menatap halaman, lalu perlahan melangkah turun. Langkahnya tenang, seolah tidak ada yang aneh. Ia berjalan di antara gundukan-gundukan itu, berhenti di salah satu yang paling dekat dengan pagar. Lalu, ia berjongkok. Dengan tangan kosong, ia mulai menggali. Warga di luar menahan napas. Tanah itu kembali terlihat lembek, mudah terbuka. Pria itu menggali tanpa ragu, tanpa tergesa. Beberapa detik kemudian, tangannya berhenti. Ia meraih sesuatu dari dalam dan menariknya keluar. Semua orang membeku. Di tangannya ada sepotong kain kecil, kotor, gelap, dan tampak seperti bagian dari pakaian. Pria itu menatap benda itu lama. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum pertama yang pernah dilihat warga. Namun, bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang salah di sana. Perlahan, ia berdiri. Matanya kemudian beralih ke arah pagar, ke arah warga yang berdiri di luar. Tatapannya kosong, tapi terasa menembus. Beberapa orang langsung mundur. Ada yang hampir terjatuh karena panik. Namun pria itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri memandangi mereka. Lalu, tanpa suara, ia menjatuhkan kain itu kembali ke tanah. Dan dengan kakinya, ia menutup galian itu lagi, seolah mengembalikan sesuatu ke tempatnya. Kemudian, ia berbalik, masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup. Suasana kembali sunyi. Namun ketakutan tidak hilang, justru semakin dalam. Karena kini warga mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang ada di bawah tanah itu. Bukan hanya satu, dan pria itu bukan sedang mencari. Dia
seperti merawatnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat sama sekali. Namun, setiap malam, dari kejauhan, rumah itu terlihat berbeda. Lampunya menyala, dan bayangan di dalamnya tampak lebih dari satu. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tersebut. Bahkan jalan di depannya banner-banner ditinggalkan. Warga memilih memutar jauh daripada harus melewati pagar tua yang kini terasa seperti batas antara dua dunia. Namun rasa takut tidak menghentikan pengamatan. Dari kejauhan, beberapa orang masih memperhatikan, terutama saat malam tiba. Ketika lampu rumah itu menyala redup, dan bayangan-bayangan mulai terlihat di balik jendela. Awalnya hanya satu, sosok pria itu berdiri atau berjalan pelan di dalam rumah. Namun beberapa malam kemudian jumlahnya bertambah 2, lalu 3, dan semakin lama semakin banyak. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, tapi terlihat bergerak. Kadang berdiri diam menghadap jendela, kadang berjalan melewati ruangan, saling berpapasan tanpa suara. Padahal tidak pernah ada orang lain yang masuk ke rumah itu. Suatu malam, seorang pemuda yang tinggal paling dekat dengan ujung gang memutuskan untuk memastikan sendiri. Dari jendela lantai 2 rumahnya, ia bisa melihat langsung ke arah rumah tua itu. Ia mematikan lampu kamarnya, lalu mengintip perlahan dari balik tirai. Rumah itu terlihat jelas. Lampu di dalam menyala lebih terang dari biasanya, dan bayangan itu bergerak lebih aktif. Pemuda itu menyipitkan mata, mencoba menghitung. 1, 2, 3, lebih dari 5. Semua berada di ruangan yang berbeda, tapi tetap dalam satu rumah. Nafasnya mulai tidak teratur. Lalu salah satu bayangan berhenti. Perlahan, bayangan itu berbalik, menghadap ke arah jendela. Ke arah pemuda itu, ia langsung mundur sedikit. Jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin, gumamnya. Ia yakin tidak terlihat. Jaraknya terlalu jauh. Gelap. Tidak mungkin bayangan itu menyadarinya. Namun saat ia kembali mengintip, bayangan itu masih di sana. Tidak bergerak, tetap menghadap ke arahnya. Dan perlahan, bayangan lain mulai berhenti juga. Satu persatu, semua menghadap ke arah yang sama, ke arah rumahnya. Pemuda itu langsung menutup tirai dengan cepat. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Namun, rasa itu tidak hilang. Perasaan diawasi semakin kuat. Dengan ragu, ia melangkah mundur dari jendela. Namun saat ia berbalik, ia membeku. Di lantai kamarnya ada tanah, garis tipis, tanah gelap. Masuk dari bawah pintu, perlahan menyebar ke dalam kamar. Pemuda itu tidak bergerak. Nafasnya tertahan. Tanah itu tidak diam. Ia merayap pelan menuju ke arahnya. Dari luar kamar terdengar sesuatu. Langkah pelan, berat, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Gagang pintu bergerak perlahan, dan saat pintu itu mulai terbuka, lampu di dalam rumah tua itu padam bersamaan. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Pemuda itu tidak bergerak. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke arah celah pintu yang semakin lebar. Nafasnya tertahan, seolah udara di dalam ruangan tiba-tiba menghilang. Tidak ada siapapun di sana. Lorong di luar kamar gelap. Sepi, terlalu sepi. Namun tanah di lantai terus bergerak. Garis hitam itu kini sudah mencapai tengah kamar, membentuk jalur yang mengarah langsung ke tempat ia berdiri. Perlahan, tanah itu menyebar, seperti sesuatu yang mencari. Pemuda itu mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Namun langkahnya berhenti saat punggungnya menyentuh dinding. Tidak ada jalan mundur. Dari luar kamar, langkah itu terdengar lagi, pelan-pelan mendekat.
berhenti tepat di ambang pintu. Bayangan mulai terbentuk di lantai lorong, panjang dan tidak proporsional, seolah bukan bayangan manusia biasa. Pemuda itu menelan ludah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Perlahan, sesuatu muncul di balik pintu. Bukan wajah, bukan tubuh yang jelas, hanya bentuk gelap yang berdiri diam, tanpa bergerak, tanpa suara. Namun kehadirannya cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa berat. Tanah di lantai tiba-tiba bergerak lebih cepat, menyebar ke segala arah, membentuk lingkaran di sekitar kaki pemuda itu. Ia mencoba melompat keluar dari lingkaran itu, tapi terlambat. Tanah itu menahan kakinya, lengket, dingin, perlahan, menarik. Pemuda itu panik. Ia meronta, mencoba melepaskan diri. Tangannya mencengkeram meja di dekatnya, tapi kekuatan dari bawah jauh lebih besar. Kakinya mulai tenggelam, sedikit demi sedikit. Tanah itu tidak dalam, tapi menelan, seolah lantai berubah menjadi sesuatu yang hidup. Dari arah pintu, bayangan itu mulai bergerak, maju satu langkah, lalu berhenti lagi. Setiap langkahnya membuat tanah di lantai bergetar halus. Pemuda itu menggeleng, matanya penuh ketakutan. "Jangan," bisiknya. Namun tidak ada jawaban. Tanah itu kini mencapai lututnya. Dingin menjalar naik ke tubuhnya. Rasa mati perlahan menyebar. Ia melihat ke bawah, dan untuk sesaat ia melihat sesuatu di dalam tanah itu. Bentuk seperti tangan. Banyak tangan bergerak pelan, menyentuh, menarik, menahan. Ia menjerit dalam diam. Tiba-tiba semua berhenti. Bayangan di pintu juga berhenti. Ruangan kembali sunyi. Tanah itu tidak bergerak lagi. Pemuda itu terengah. Tubuhnya gemetar. Ia masih terjebak setengah tenggelam. Tapi tarikan itu hilang. Perlahan, bayangan itu mundur, menghilang ke dalam lorong gelap. Pintu kamar tetap terbuka, dan tanpa peringatan, tanah di lantai kembali mengeras, seolah tidak pernah berubah. Pemuda itu jatuh terduduk, kakinya bebas, namun dingin masih melekat. Ia tidak berani bergerak, tidak berani melihat ke arah pintu. Namun satu hal yang ia sadari membuat darahnya terasa membeku. Di lantai kamarnya tertinggal jejak, bukan dari tanah, tapi jejak kaki. Banyak, dan semuanya mengarah ke dalam kamarnya. Sejak malam itu, pemuda itu tidak pernah keluar dari kamarnya. Warga hanya tahu dari cerita keluarganya. Pintu selalu tertutup, lampu menyala terus, dan setiap kali dipanggil, tidak ada jawaban. Namun, mereka yakin ia masih di dalam, karena setiap malam, bayangannya masih terlihat di jendela, berdiri diam, menghadap keluar. Namun, ada yang berbeda. Bayangan itu tidak pernah bergerak. Suatu malam, keluarganya tidak tahan lagi. Bersama beberapa warga, mereka memutuskan membuka pintu kamar itu secara paksa. Pintu terbuka. Ruangan di dalam terlihat berantakan. Lantai kotor oleh tanah gelap yang mengering, menyebar hampir ke seluruh sudut. Bau lembab menyengat. Namun, pemuda itu tidak ada. Yang ada hanya bekas jejak kaki. Banyak sekali mengarah ke tengah kamar. Lalu berhenti. Seolah semua langkah itu berakhir di satu titik. Di sana, lantai terlihat berbeda. Lebih gelap, lebih dalam. Seperti pernah terbuka, lalu menutup kembali. Keluarganya menangis. Warga lain mundur perlahan. Tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Namun satu orang tetap berdiri. Seorang pria tua yang sejak awal memperhatikan rumah itu dari jauh. Ia melangkah masuk perlahan, mendekati titik di tengah kamar. Matanya menatap lantai dengan serius. "Mereka tidak hilang," ucapnya pelan. Semua orang menoleh. "Lalu, kemana mereka?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjongkok, menyentuh lantai yang gelap itu. "Mereka dipindahkan," katanya akhirnya.
bukan keluar, tapi ke bawah. Suasana langsung membeku. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Lanjutnya, itu seperti pintu, atau lebih tepatnya tempat menampung apa? Tanya yang lain. Pria tua itu mengangkat pandangannya. Sesuatu yang terus bertambah. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Ia kemudian berdiri, menatap ke arah rumah tua di ujung gang, dan sekarang isinya sudah terlalu banyak. Angin malam berhembus pelan. Udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba, dari arah rumah tua itu, lampu menyala. Padahal tidak ada yang masuk. Semua orang menoleh bersamaan. Jendela rumah itu terang, dan seperti sebelumnya, bayangan muncul. Namun, kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Tidak hanya satu ruangan, hampir di setiap jendela ada bayangan berdiri, diam, menghadap keluar, menghadap ke arah mereka. Perlahan, satu persatu, bayangan itu bergerak, bukan berjalan, tapi mendekat ke jendela, seolah ingin keluar. Pria tua itu menegang. Sudah mulai, bisiknya. Apa? Tanya warga, panik. Ia tidak menjawab. Matanya terpaku pada tanah di sekitar mereka. Beberapa orang mulai menyadari hal yang sama. Di jalan, tepat di bawah kaki mereka, tanah mulai retak. Garis-garis tipis muncul, menyebar cepat, dan dari dalam retakan itu, tanah gelap mulai muncul ke permukaan. Perlahan, menyebar ke seluruh arah, menuju mereka, menuju seluruh desa. Retakan di tanah menyebar semakin cepat. Garis-garis gelap itu menjalar ke seluruh jalan, memecah permukaan yang sebelumnya keras menjadi lapisan rapuh yang bergerak perlahan. Warga mulai mundur, panik, namun kemanapun mereka melangkah, retakan itu mengikuti tanah di bawah kaki mereka berubah. Tidak lagi padat, tapi lembek dan dalam. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang hidup. Lari! Teriak seseorang. Semua orang berhamburan. Namun, tidak ada arah yang benar-benar aman. Retakan sudah menyebar ke hampir seluruh desa. Dari rumah tua itu, pintu terbuka. Perlahan, pria paruh baya itu keluar lagi. Wajahnya tetap datar. Tapi kali ini, matanya terlihat lebih gelap. Ia melangkah ke halaman, lalu berhenti di tengah gundukan tanah. Ia mengangkat tangannya, dan seketika tanah di seluruh desa bergetar. Bukan sekadar bergerak, tapi merespons. Gundukan-gundukan di halaman rumah itu mulai terbuka satu persatu. Tanahnya terbelah, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Dari sana, sesuatu mulai muncul. Bukan tubuh utuh, bukan manusia seperti biasa. Hanya bagian-bagian tangan, kaki, dan bentuk yang tidak sempurna keluar perlahan dari dalam tanah. Warga menjerit. Beberapa jatuh, beberapa mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Tanah di bawah mereka mulai menarik, seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, kini bukan satu orang. Semua orang merasakannya. Pria tua itu berdiri di tengah kekacauan. Matanya menatap rumah tua itu, lalu ke arah pria parubaya yang berdiri diam. Ini bukan tentang rumah, gumamnya. Ia melangkah maju, meski tanah di bawahnya mulai retak. Ini tentang wadah. Ia berhenti beberapa langkah dari halaman. Dan kau hanya penjaganya. Pria parubaya itu tidak menjawab, namun perlahan kepalanya miring, seolah memperhatikan. Pria tua itu menghela napas dalam. Kalau wadahnya dihancurkan, semua ini berhenti. Ia tahu risikonya, namun tidak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju rumah tua itu. Tanah mencoba menahannya, tapi ia terus maju. Langkahnya berat, hampir terjatuh, namun akhirnya ia berhasil mencapai pintu. Ia masuk. Sekejap, lampu di dalam rumah berkedip, lalu menjadi sangat terang. Di luar, semua orang berhenti. Tanah yang bergerak mendadak diam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu rumah itu retak
dari atap hingga ke dasar. Cahaya keluar dari dalam, menyilaukan. Dan dalam satu momen singkat, rumah itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Seperti ditelan. Tanah di sekitarnya ikut ambles, menciptakan lubang besar yang gelap. Dan dalam semua kembali sunyi. Retakan berhenti. Tanah kembali padat. Bagian-bagian yang tadi muncul, menghilang, seolah tidak pernah ada. Warga terdiam. Nafas mereka masih berat, tapi semuanya berhenti. Rumah itu sudah tidak ada. Namun saat mereka berpikir semuanya selesai, dari dalam lubang besar itu terlihat sesuatu bergerak, perlahan naik ke permukaan. Bukan rumah, bukan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Retakan di tanah menyebar semakin cepat. Garis-garis gelap itu menjalar ke seluruh jalan, memecah permukaan yang sebelumnya keras menjadi lapisan rapuh yang bergerak perlahan. Warga mulai mundur, panik, namun kemanapun mereka melangkah, retakan itu mengikuti tanah di bawah kaki mereka berubah. Tidak lagi padat, tapi lembek dan dalam. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang hidup. Lari! Teriak seseorang. Semua orang berhamburan, namun tidak ada arah yang benar-benar aman. Retakan sudah menyebar ke hampir seluruh desa. Dari rumah tua itu, pintu terbuka. Perlahan, pria paruh baya itu keluar lagi. Wajahnya tetap datar, tapi kali ini matanya terlihat lebih gelap. Ia melangkah ke halaman, lalu berhenti di tengah gundukan tanah. Ia mengangkat tangannya, dan seketika tanah di seluruh desa bergetar. Bukan sekadar bergerak, tapi merespons. Gundukan-gundukan di halaman rumah itu mulai terbuka satu persatu. Tanahnya terbelah, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Dari sana, sesuatu mulai muncul. Bukan tubuh utuh, bukan manusia seperti biasa. Hanya bagian-bagian tangan, kaki, dan bentuk yang tidak sempurna keluar perlahan dari dalam tanah. Warga menjerit. Beberapa jatuh, beberapa mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Tanah di bawah mereka mulai menarik, seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, kini bukan satu orang. Semua orang merasakannya. Pria tua itu berdiri di tengah kekacauan. Matanya menatap rumah tua itu, lalu ke arah pria parubaya yang berdiri diam. Ini bukan tentang rumah, gumamnya. Ia melangkah maju, meski tanah di bawahnya mulai retak. Ini tentang wadah. Ia berhenti beberapa langkah dari halaman. Dan kau hanya penjaganya. Pria parubaya itu tidak menjawab, namun perlahan kepalanya miring, seolah memperhatikan. Pria tua itu menghela napas dalam. Kalau wadahnya dihancurkan, semua ini berhenti. Ia tahu risikonya, namun tidak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju rumah tua itu. Tanah mencoba menahannya, tapi ia terus maju. Langkahnya berat, hampir terjatuh, namun akhirnya ia berhasil mencapai pintu. Ia masuk. Sekejap, lampu di dalam rumah berkedip, lalu menjadi sangat terang. Di luar, semua orang berhenti. Tanah yang bergerak mendadak diam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu rumah itu retak dari atap hingga ke dasar. Cahaya keluar dari dalam, menyilaukan. Dan dalam satu momen singkat, rumah itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Seperti ditelan. Tanah di sekitarnya ikut ambles, menciptakan lubang besar yang gelap. Dan dalam semua kembali sunyi. Retakan berhenti. Tanah kembali padat. Bagian-bagian yang tadi muncul, menghilang, seolah tidak pernah ada. Warga terdiam. Nafas mereka masih berat, tapi semuanya berhenti. Rumah itu sudah tidak ada. Namun saat mereka berpikir semuanya selesai, dari dalam lubang besar itu terlihat sesuatu bergerak, perlahan naik ke permukaan. Bukan rumah, bukan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih besar.